Baiklah, saya akan jelaskan video animasi tadi. Kita lihat ini sebuah prisma. Ini warna merah ini adalah jalannya sinar mulai dari udara masuk ke prisma dan keluar dari prisma. Yang warna hijau ini adalah garis normal. Garis normal itu selalu tegak lurus dengan bidangnya. Ini bidangnya yang miring ini. Ini juga tegak lurus dengan bidang yang miring ini. Untuk mengukur sudut datangnya I1 ini selalu diukur terhadap garis normal. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini sudut datangnya adalah sebesar ini. I1 adalah sudut datangnya. Kemudian sinarnya bergerak dari udara ke kaca. Medium kurang rapat ke lebih rapat, maka sinarnya akan dibiaskan mendekati garis normal. Sinar biasnya adalah sebesar R1. Kemudian sinar berikutnya ini ada I2, ini adalah sinar datang dari kaca ke udara. Karena dari medium rapat ke kurang rapat, maka sinar datang sebesar I2 ini akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, sinar biasnya ini sebesar R2. Nah, kalau sinar datang di sini saya teruskan ke depan, saya perpanjang sampai di sini. Kemudian sinar yang keluar dari prisma ini saya perpanjang ke belakang, maka garis yang merah dan biru ini akan berpotongan membentuk suatu sudut. Nah, sudut itu kita sebut dengan deviasi ini. Ini adalah sudut deviasinya. Nah, sekarang coba kita lihat segitiga yang berwarna hijau ini. Di sini R1, di sini I2. Ternyata kalau kita hitung R1 ini ditambah I2 ini ternyata sama dengan sudut pembiasnya. Jadi beta ini ternyata harganya sama dengan R1 plus I2. Kemudian sudut deviasinya di sini ini ternyata besarnya adalah sama dengan I1 sudut datang yang pertama ditambah R2 sudut bias yang kedua dikurangi beta, dikurangi sudut pembiasnya ini. Coba kita terapkan hukum Snellius dalam peristiwa jalannya sinar pada sebuah prisma. Hukum Snellius menyatakan bahwa sinus I1 kali N1 akan sama dengan sinus R1 kali N2. Ini berlaku untuk titik yang di sebelah sini. Ketika sinar dari udara menuju prisma, maka kita lihat I1 ini adalah sudut datangnya, N1 ini adalah indeks bias udaranya, kemudian R1 ini adalah sudut biasnya, dan N2 adalah indeks bias prismanya. Ini ada di titik sini. Nah, sekarang ketika ada di titik sebelah sini, maka hukum Snellius yang kita pakai adalah sinus I2 kali N2 akan sama dengan sinus R2 kali N1. I2 nya di sini, ini sudut datangnya, kemudian N2 nya ini adalah indeks bias prismanya, ini akan sama dengan R2 ini adalah indeks ini adalah sudut biasnya, kemudian N1 ini adalah indeks bias udara, karena yang di dalam sini sinar melewati medium rapat ke kurang rapat. Baiklah, sekarang akan saya jelaskan sebuah soal untuk memperjelas konsep tadi. Sebuah prisma terbuat dari kaca dengan indeks bias 1,6 memiliki sudut pembias 60 derajat.
jika seberkas sinar laser jatuh pada satu permukaan pembiasnya dengan sudut datang 75 derajat, berapakah sudut deviasinya? Kita lihat indeks bias kacanya 1,6, indeks bias udara biasanya tidak disebutkan tapi besarnya sama dengan 1, sudut pembiasnya atau betanya sebesar 60 derajat dan sudut datangnya sebesar 75 derajat. Maka langkah yang pertama yang kita ambil adalah yang pertama, sinar datang dari udara ke kaca dengan sudut datang I1 sebesar 75 derajat. Kita akan mencari berapakah besarnya R1 di sini ini. Kita masukkan dalam hukum Snellius. Ini dari udara ke kaca. N1 kalikan sinus I1 akan sama dengan N2 kalikan sinus theta 1. Theta itu sama dengan R. N1 adalah indeks bias udara, besarnya sama dengan 1 kali sinus 75 derajat, ini sudut datangnya akan sama dengan N2 itu adalah indeks bias kacanya, medium yang kedua, 1,6 kalikan sinus theta 1 atau sinus R1 di sini R1. Sehingga dari situ bisa kita hitung bahwa sinus R1 atau theta 1 sama dengan 0,6037. Dari situ kita bisa cari sudutnya. Maka theta 1-nya sama dengan 37, sekian. Nah, karena R1 atau theta 1 sudah ketemu 37 derajat di sini, maka langkah berikutnya adalah kita lihat ini segitiga yang ada di tengah tadi ya. I2 ditambah R1 tadi hasilnya sama dengan beta, sehingga beta sama dengan theta 1 plus I2. Theta 1 ini sama dengan R1 juga, jadi 60 sama dengan 37, sekian ditambah I2, maka I2 nya ketemu 22,8 sekian. Maka di sini I2 nya ketemu sebesar 22,8. Langkah berikutnya adalah karena sudah ketemu I2 sebesar 22,8 di sini, maka sekarang sinarnya dari prisma menuju ke udara, dari medium rapat ke kurang rapat, sehingga kita pakai hukum Snellius. N2 kali sinus I2, N2 nya adalah indeks bias prismanya, I2 nya tadi sudah ketemu 22,8 sama dengan N1. N1 nya adalah udara kalikan sinus theta 2 atau R2 di sini. Sehingga kita lihat N2 nya 1,6, indeks bias prismanya, sinusnya sudah ketemu 22, sekian, akan sama dengan N1. N1 adalah indeks bias udara, itu 1 kalikan sinus theta 2. Sehingga dari sini kita ketemu bahwa theta 2 atau R2 nya di sini sama dengan 38, sekian. Nah, langkah yang terakhir, karena sudah ketemu theta 1 atau R1, I2 dan theta 2 atau R2, maka besar sudut deviasinya itu sama dengan I1 plus theta 2 min beta. I1 nya sudut datangnya sebesar 75 derajat, theta 2 ini atau R2 nya sudah ketemu 38, sekian, dikurangi sudut pembiasnya adalah 60, sehingga hasil akhirnya adalah 53,44. Inilah besar sudut deviasinya.